Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Nova Rikman selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya. Di sini saya akan mempresentasikan materi epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu yang menjadi topik pembahasan yang sekarang ada 7 materi cakupan. Yang pertama saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular serta contoh dari penyakit tidak menular tersebut. Dikatakan di sini yaitu penyakit tidak menular yaitu suatu penyakit yang tidak dapat disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk seperti contohnya cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Jadi, penyakit tidak menular ini yaitu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu host ke host yang lainnya. Kemudian yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronis atau dikenal dengan PPOK, dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Topik pembahasan yang kedua yaitu situasi kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini berdasarkan isu atau kabar viral terkini. Jadi dalam pembahasan ini saya mengutip dari situs Kementerian Kesehatan RI. 3 diantara dari 3 kasus yang sedang kabar viral terkini yaitu yang pertama, pemerintah berikan imunisasi PCV kepada seluruh anak Indonesia untuk melindunginya dari bahaya radang paru atau pneumonia. Kemudian yang kedua yaitu sistem surveillance terintegrasi menjadi modal hadapi pandemi. Dan yang ketiga, Indonesia siap membangun kerjasama guna mewujudkan transformasi kesehatan. Kemudian pada poin pembahasan yang ketiga yaitu menguraikan transisi yang terjadi di Indonesia saat ini dari segi demografi dan epidemiologi. Pada masa transisi demografi dicatat pada Badan Pusat Statistika atau BPS memperkirakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia akan mencapai angka 1,17% pada tahun 2022. Dan laju pertumbuhan penduduk tersebut lebih lambat daripada yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kemudian pada poin transisi epidemiologi yaitu pada masa transisi epidemiologi mengalami pergeseran pada era modern, di mana istilah epidemiologi dulunya lebih mengarah kepada penyakit menular. Namun saat ini istilah tersebut diasosiasikan ke arah permasalahan kesehatan dengan cakupan yang lebih luas dan disebabkan oleh adanya transisi penyakit pada masyarakat. Kemudian pada poin pembahasan yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular serta contohnya. Sama dengan poin pembahasan yang pertama, di sini poin pembahasan yang keempat yaitu menyangkut pengertiannya juga. Dikatakan di sini yaitu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Dan perkembangan penyakitnya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kita kenal dengan istilah kronis, yaitu jadi pengertian penyakit tidak menular itu sendiri yaitu penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain. Seperti contohnya penyakitnya ada stroke, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dan lain-lain. Dan kemudian pada poin pembahasan yang kelima yaitu menjabarkan atau menjelaskan perbedaan antara penyakit menular dan penyakit tidak menular serta contohnya. Di sini perbedaan penyakit menular dan penyakit tidak menular yaitu yang pertama, pada penyakit menular penyakit tersebut ditularkan dari satu orang ke orang lain, sedangkan pada penyakit tidak menular yaitu tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya. Dengan artian lain, pada penyakit menular, host yang terjangkit suatu penyakit apabila berinteraksi dengan host lain, maka host yang lain tersebut akan terkena atau terjangkit pula penyakit yang sama. Sedangkan pada penyakit tidak menular yaitu apabila terjadi interaksi antar sesama host atau pejamu, akan tetapi interaksi tersebut tidak dapat mengakibatkan penularan penyakit.
Kemudian yang kedua yaitu penyakit menular disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, sedangkan penyakit tidak menular disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan merokok, pola hidup atau kebiasaan tidak sehat. Contoh dari penyakit menular yaitu seperti DBD, diare, malaria. Sedangkan penyakit tidak menular yaitu kanker, jantung, dan tumor. Kemudian pada poin pembahasan yang keenam yaitu menjelaskan riwayat alamiah penyakit tidak menular. Di sini dikatakan sebagai riwayat alamiah penyakit tidak menular yaitu terbagi menjadi dua fase atau dua masa, yaitu yang pertama pada masa prepatogenesis, di mana pada masa ini dimulai terjadinya stimulasi penyakit sampai terjadinya respon pada tubuh. Pada tahap ini keadaan penyakit belum berkembang, akan tetapi kondisi-kondisi yang melatar belakangi terjadinya penyakit atau faktor risiko yang sudah ada. Kemudian pada masa patogenesis yaitu tahap di mana dimulai semenjak terjadinya perubahan patogenesis akibat paparan agen penyakit hingga penyakit menjadi sembuh atau cacat atau bahkan mati, di mana pada masa ini terdapat 4 tahap yaitu pada masa inkubasi, penyakit dini, penyakit lanjut, dan akhir penyakit. Kemudian pada poin pembahasan yang terakhir yaitu menjelaskan dan memberikan contoh faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Faktor yang dapat mempengaruhi penyakit tidak menular diantaranya yaitu adanya faktor risiko. Faktor risiko ini timbulnya penyakit tidak menular yang bersifat kronis belum ditemukan secara keseluruhan untuk setiap penyakit. Jadi faktor risiko ini dapat berbeda-beda menurut seperti hipertensi, hiperkolesterol, kolesterolomia. Jadi satu faktor risiko dapat menyebabkan penyakit yang berbeda-beda. Misalnya merokok dapat menimbulkan kanker paru, penyakit jantung koroner, dan untuk kebanyakan penyakit, faktor-faktor risiko yang telah diketahui hanya dapat menerangkan sebagian kecil kejadian penyakit yang tetapi etiologinya secara pasti belum. Kemudian pada faktor-faktor risiko yang telah diketahui ada kaitannya dengan penyakit tidak menular dan bersifat kronis, antara lain tembakau, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, dan lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan bagi para pembaca. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.